pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfreda Candida dengan NIM 2020310062. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Sebutkan pembangunan pertanian saat ini di daerah Anda. Pembangunan pertanian di daerah saya sekarang ini namanya pembangunan pertanian yang berpihak pada petani. Soal yang kedua, berapa penting pembangunan pertanian tersebut? Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran hewan ternak. Meskipun cakupnya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengelolaan produk lanjutan. Oleh karena itu, pembangunan pertanian ini sangatlah penting bagi kami karena dapat menyediakan kebutuhan pangan, apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan semakin meningkat dan juga ada peran tambahannya bagi kami, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar sekarang berada di bawah garis kemiskinan. Soal yang ketiga, bagaimana dampak pembangunan pertanian tersebut? Di masa COVID ini, dampak dari pembangunan pertanian ini, yang pertama itu harga pasar dan pertanian. Jika kita melihat meningkatnya tingkat kepedulian, rekomendasi untuk jarak sosial, mengurangi perjalanan, mengurangi keramaian, penutupan, dan praktik perlindungan lainnya untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, konsumen akan membuat kesulitan sehingga akan mempengaruhi stabilitas supply dan demand barang dan jasa serta harga yang kemungkinan meningkat. Yang kedua itu rantai pasokan pangan melambat dan kekurangan karena penyaluran logistik pertanian terganggu. Yang ketiga itu kesehatan petani. Petani adalah populasi relatif orang tua dibandingkan dengan populasi pekerjaan umum. Sensus penduduk pada tahun 2017 menunjukkan usia rata-rata petani hampir 58 tahun usianya. Operator pertanian utama berusia 60 tahun ke atas 11,7%. Jika COVID-19 ini tidak terbendung hingga menembus petani, dampaknya menimbulkan kepanikan masyarakat bahwa akan menambah keterpurukan produksi pangan. Yang keempat itu tenaga kerja pertanian. Petani akan rentan jika infeksi tak terbendung. Yang kelima itu keselamatan pekerja dan alat pelindung diri atau APD. Para peternak kemungkinan sangat rentan karena berbaur dengan kotoran. Yang keenam itu kerusakan sumber daya pangan. Karena sayur dan buah-buahan akan rentan dihinggapi virus, hal ini disebabkan buah-buahan mudah membusuk. Secara khusus, COVID-19 sangat berdampak pada pertanian daerah saya. Salah satu dampak COVID-19 salah satunya itu adalah beberapa wilayah pertanian di kami itu sempat disurvei, memang terjadi penurunan pemesanan hasil panen dari pasar yang sangat drastis. Hal ini disebabkan mulai sepinya pasar dan pelanggan. Pengusaha bawang juga gitu mengatakan bahwa para petani di daerah saya ini merasakan panik dengan informasi virus corona yang tersebar. Dan soal yang keempat, bagaimana ciri-ciri pembangunan pertanian? Ciri-ciri pembangunan pertanian itu adalah yang pertama itu adanya pasar yang selalu siap menampung hasil-hasil usaha tani. Yang kedua, adanya teknologi yang senantiasa berkembang. Yang keempat, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi pertanian secara total. Yang keempat, adanya perangsang produksi bagi petani, misalnya petani diberikan penghargaan petani teladan dan lain-lain. Yang kelima itu tersedianya pengangkutan hasil panen yang lancar dan kontinu atau terus-menerus. Dan soal yang kelima, bagaimana tantangan menurut Anda pada pembangunan pertanian tersebut? Menurut saya, dengan sejalan dan perubahan tatanan politik di Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi serta perubahan tatanan dunia yang mengarah pada globalisasi, maka pembangunan sektor pertanian di daerah saya di masa ini
datang dihadapkan pada dua tantangan pokok sekaligus. Yang pertama itu tantangan internal yang berasal dari domestik, di mana pembangunan pertanian tidak saja dituntut untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah ada, namun dihadapkan pula pada tuntutan demokratisasi yang terjadi di Indonesia. Sedangkan tantangan yang kedua itu adalah tantangan eksternal, di mana pembangunan pertanian di sini diharapkan mampu untuk mengatasi era globalisasi dunia. Kedua tantangan internal dan eksternal tersebut sulit dihindari karena merupakan kesepakatan nasional yang dirumuskan sebagai arah kebijakan pembangunan nasional di Indonesia. Sekian dan terima kasih.